Olahraga berlari itu oke, tapi lama-kelamaan lutut dan pinggul rasanya jadi terbebani ya. Lalu olahraga apa ya yang cocok untuk radang sendi seperti osteoartritis? Simak video ini, jangan kemana-mana, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, kembali lagi dengan saya Lelia Hamidah, teman Visio Anda. Kali ini kita akan bahas olahraga yang recommended ya untuk kesehatan sendi, termasuk sendi besar seperti lutut, pinggul, dan sendi lainnya. Ayo, bisa tebak dong olahraga apa? Ya, benar, olahraga berenang. Berenang itu termasuk latihan kardiovaskuler ya. Seluruh tubuh kita bergerak ya. Otot sendi itu otomatis terlatih dan hebatnya olahraga ini tidak membebani sendi kita. Berbeda jika kita olahraga di darat ya. Kaki, pergelangan kaki, lutut, dan pinggul dan tulang belakang itu harus menopang berat badan. Contohnya, seperti radang sendi di lutut, dimulai dari sendi lutut yang kita pakai jalan, kemudian berlari, dengan beban tubuh, dan melawan gravitasi juga, tentu lutut kita mendapatkan beban yang cukup berat. Lama-lama bisa menimbulkan penipisan pada lapisan tulang. Dan saat lapisan tulang itu tidak ada, akhirnya tulang kita saling bergesekan, mengalami keausan dan kemudian menimbulkan peradangan yang signifikan. Lalu ada muncul gejala nyeri, kekakuan, dan hilangnya rentang gerak pada sendi. Nah, berenang ini bisa menjadi solusi dari radang sendi yang Anda alami. Bisa juga mengurangi resiko osteoartritis di masa depan. Karena sendi kita itu dapat berlatih dengan beban yang lebih ringan jika di air ya. Kemudian beberapa keuntungan olahraga berenang untuk sendi kita, salah satunya adalah manfaatnya banyak, bebannya itu rendah. Faktanya, berenang baik untuk kesehatan sendi adalah karena saat kita berenang, air yang ada di sekitar kita itu bisa mengurangi efek gravitasi. Jadi ini recommended sekali bagi orang-orang yang memiliki masalah persendian. Bisa juga untuk penyandang disabilitas atau kehilangan mobilitas. Nanti ada programnya sendiri ya, jadi kayak aquatic terapi, tentunya dengan pendampingan dari fisioterapis. Keuntungan selanjutnya yaitu peningkatan rentang gerak. Nah, berenang itu mendorong kita untuk mendapatkan rentang gerak yang lebih luas pada persendian yang kaku atau bermasalah. Misalnya seperti pada kasus osteoartritis. Jadi saat kita baru masuk di kolam air, mungkin sendi kita masih terasa kaku, tapi sendi jadi cenderung tidak terlalu kaku setelah berenang. Apalagi jika air kolamnya itu hangat, itu bisa lebih efektif. Kenapa kalau air hangat bisa lebih efektif? Karena air hangat sendiri dapat membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh dan membantu membawa lebih banyak nutrisi dan oksigen ke sendi, serta melumasinya agar bergerak lebih lancar. Jadi ada cerita unik nih. Calon Presiden Franklin D. Roosevelt terinfeksi polio dan kehilangan banyak fungsi pada kakinya. Akhirnya dia dan ribuan penyintas polio lainnya pada masa itu menemukan bahwa aquatic terapi mampu memperbaiki kembali kemampuan fisik yang hilang dan memperbaiki kemampuan fungsional sendi. Selain itu juga memberi efek ketenangan. Nah, setelah terpilih, FDR ini ya, Franklin itu telah melakukan perjalanan beberapa hari, kemudian rutin berolahraga aquatic terapi ini hingga muncul kampanye untuk membangun kolam di halaman Gedung Putih. Jadi, FDR dapat melakukan hidroterapi lebih dekat dengan kediamannya. Sampai segitunya, udah saking jatuh cintanya sama olahraga berenang sampai akhirnya membuat kolam renang di Gedung Putih. Nah, olahraga berenang ini juga mempunyai manfaat untuk meningkatkan sirkulasi. Dan berenang ini bisa membantu darah Anda mengalir sepanjang jaringan pembuluh darah yang panjangnya tuh 60.000 mil. Bayangin ya. Nah, hal ini membantu mendukung kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga sangat penting untuk kesehatan sendi. Karena apa? Nanti nutrisinya bisa tersalurkan ke sendi ya. Kemudian, seiring bertambahnya usia, persendian Anda bisa mengalami kaku dan nyeri dan muncul gangguan sendi lainnya. Tapi dengan sistem sirkulasi yang baik, dapat membantu persendian Anda terasa lebih kendur dan kenyal, nggak kaku. Dengan meningkatkan sirkulasi darah juga dapat membantu mempercepat oksigen dan nutrisi ke sel-sel yang membutuhkan perbaikan. Seperti pada kasus osteoartritis ya dan penyakit sendi lainnya dapat diatasi dengan masuknya nutrisi dan oksigen yang cukup sehingga bisa mengurangi rasa sakit, bengkak, dan nyeri pada sendi. Jadi sirkulasi ini memang memiliki peran penting ya dalam kesehatan sendi. Jika kita ingin darah tetap mengalir di sepanjang pembuluh darah yang panjangnya itu 60.000 mil tadi, bahkan sampai ke setiap sudutnya, olahraga renang bisa menjadi salah satu pilihannya.
Nah, begitu ya teman fisio. Jadi olahraga berenang ini bisa jadi pilihan untuk teman fisio yang punya keluhan di persendian. Kalau nggak bisa berenang gimana? Teman fisio bisa melakukan aquatic terapi ya, yang nantinya didampingi oleh fisioterapis. Jadi nggak usah khawatir. Sekian ya teman fisio, informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.